Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Utara Manugrah, Prodi Ilmu Politik, 2018-13-007. Dalam kali ini saya akan membahas tentang bahasa peraturan perundang-undangan, yaitu adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata maupun penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Namun kita sepakat bahwa bahasa perundungan sesungguhnya mempunyai corak atau gaya yang khas yang bercirikan kejernihan, pengertian, kelugasan, kebakuan, dan keserasian. Bahasa perundang-undangan, bunyi peraturan tiada lain adalah bahasa yang diterapkan untuk kewajiban, perintah, lalu ada larangan, arahan, pedoman, dan pilihan-pilihan untuk keteraturan dan ketertiban dalam bermasyarakat, berbangsa juga dan bernegara. Habis itu bahasa peraturan dari perundang-undangan meliputi dua hal, yakni format peraturan itu sendiri dan susunan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung norma. Bahasa yang ada dalam peraturan tersebut harus mudah dilaksanakan atau dapat ditegakkan. Habis itu ada pembentukan peraturan yang baik yang terkait dengan bahasa peraturan dengan bahasa peraturan yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, lalu ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan, lalu ada dapat dilaksanakan juga tentunya. Terus kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Habis itu ada kejelasan rumus dan juga keterbukaan. Lalu dalam pembahasan peraturan perundang-undangan ada 3 variabel, yaitu ada dari tentunya bahasa, lalu norma, lalu ada materi muatan. Lalu ketiga variabel tersebut merupakan satu dari kesatuan yang akan menunjukkan jenis dan macam peraturan dari perundang-undangan yang diinginkan oleh perancang peraturan perundang-undangan yang perancang harus berani mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang akan dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan harus mengandung norma 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 norma-norma yang baik, yang yang tidak negatif di dalam masyarakat, dan juga penulisan yang yang bisa menjawab dari isi tersebut. Lalu perancang juga harus bisa memberi muatan dari peraturan perundang-undangan yang disusunnya. Lalu apa tuh nama apa lagi lalu bahasa peraturan perundang-undangan dan norma berkomposisi dengan memfokuskan pada kalimat yang mengandung suatu larangan, suruhan, kebolehan, diskresi, dan pengecualian bertindak bagi masyarakat suatu juga masyarakat golongan tertentu habis itu atau perorangan, atau juga menciptakan suatu kewenangan baru atau menghapuskan kewenangan yang sudah ada dan lain-lain. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungan. Ada yang mengartikan sebagai suatu ukuran, ada yang mengartikan sebagai suatu ukuran atau juga dengan patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Norma tingkah laku yaitu perintah perilaku mewujudkan isi norma yang dapat menampilkan diri dalam berbagai wajah. Penggolongan isi norma pada umumnya adalah perintah itu adalah kewajiban umum untuk melakukan sesuatu, dan di dalam perintah itu habis itu larangan adalah kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Lalu juga ada pembebasan, yaitu pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan. Jadi terserah gitu, tapi dalam batas-batasan yang wajar. Lalu izin adalah pembelaan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Jadi seperti itu pembahasan peraturan perundang-undangan yang dimana yang bisa saya sampaikan bahwa dalam membuat peraturan perundang-undangan ini adalah ada bahasa yang harus diikuti, dan juga ada batasan-batasan, dan juga ada dalam pembahasan peraturan perundang-undangan mempunyai suatu ciri khas yang berbeda dari yang lainnya, karena melihat bahwa dalam peraturan perundang-undangan ditulis dengan formal dan juga
penuh dengan materi yang diisi uh, untuk dapat bisa dipahami kepada masyarakat maupun masyarakat lokal maupun kepada para pejabat maksudnya kepada para pemangku kepentingan, yang dimana hal ini untuk memudahkan dalam pembahasan ini bahasa yang baik untuk memudahkan dan memahami apa isi dari makna dari bahasa peraturan perundang-undangan. Menurut saya juga ini juga sangat sangat penting bahwa batasan pembahasan peraturan perundang-undangan ada batasan-batasan dan berbeda. Lalu juga sebagai suatu ciri khas juga, sebagai suatu perbedaan, juga sebagai sebuah acuan kepada pembuat peraturan perundang-undangan dalam 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 menjelaskan maupun dalam menjelaskan maupun dalam menuangkan bahasa dari peraturan perundang-undangannya, sehingga masyarakat juga bisa memahami apa keinginan dari pemerintah dalam kebijakan ini. Juga tidak ada ibaratnya tidak ada hal yang harus dipertanyakan oleh masyarakat, bahwa sebuah kata yang dijelaskan terkesan rancu ataupun tidak dapat dipahami oleh masyarakat, yang dimana akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan akan membuat konflik di masyarakat, karena di sini untuk menuliskan atau untuk menuliskan dalam bahasa peraturan perundang-undangan harus dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat. Mungkin dalam hal ini ada baik dan buruknya juga, dan juga mungkin dalam peraturan ini hal-hal yang bahasa informal dan itu bisa disebutkan dalam hal ini. Lalu dalam yang tadi disebutkan melalui 3 variabel itu mungkin bisa mewakilkan yang seperti bahasa, norma, dan materi muatan. Bahwasannya hal itu sangat berkaitan, yang dimana tidak bisa dipisahkan dalam pembahasan peraturan perundang-undangan, karena harus mengandung norma. Lalu juga harus tertera jelas bahwa apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam melakukan atau pengetikan dalam peraturan perundang-undangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.